Bagi orang Indonesia, Gunung Bromo merupakan sebuah tempat wisata yang ikonik. Gunung aktif dengan tinggi 2.392 meter, dikelilingi oleh hamparan pasir serta pemandangan matahari terbit yang spektakuler, membuat Gunung Bromo memiliki daya tarik tersendiri bagi sejumlah wisatawan lokal maupun mancanegara. Jadi, tidak salah apabila Gunung Bromo menjadi destinasi wisata unggulan yang dimiliki oleh Indonesia. Namun, tidak lengkap rasanya apabila membahas Gunung Bromo tanpa mengenal penduduk asli yang hidup di sekitarnya, suku Tengger. Berbeda dengan penduduk di Jawa Timur kebanyakan, suku Tengger memiliki kepercayaan, bahasa, serta kebudayaan yang unik dan kontras. Tradisi yang berkembang di kalangan suku Tengger berkaitan erat dengan Gunung Bromo. Bisa dikatakan antara Gunung Bromo dan suku Tengger memiliki sebuah ikatan mistis yang saling menghidupi satu sama lain. Bersama saya Ayu Restiti di JAR Official. Simak informasi selengkapnya. Terdapat beberapa pandangan yang menjelaskan tentang asal-usul dari nama Tengger. Pendapat pertama mengatakan bahwa istilah Tengger berarti pegunungan yang notabene menjadi tempat tinggal mereka. Pandangan berikutnya menyatakan bahwa istilah Tengger berasal dari kalimat Tanggering Budi Luhur yang berarti budi pekerti yang luhur, menggambarkan watak suku Tengger yang seharusnya. Hingga pandangan terakhir mengatakan bahwa nama Tengger merupakan kata gabungan dari nama Roro Anteng dan Joko Seger, nama leluhur suku Tengger. Orang-orang suku Tengger merupakan keturunan dari para pengungsi kerajaan Majapahit. Pada abad ke-16, kerajaan Majapahit yang mulai melemah mengalami serangan dari kerajaan Islam yang dipimpin oleh Raden Patah. Menyelamatkan diri dari invasi, sebagian masyarakat Majapahit mengungsi menuju Pulau Bali. Sebagian lainnya memilih untuk menempati sebuah kawasan pegunungan di Jawa Timur, mengisolasi diri dari pengaruh luar. Orang-orang inilah yang kelak dinamakan sebagai suku Tengger. Di kalangan suku Tengger sendiri berkembang sebuah legenda yang menceritakan tentang sejarah leluhur mereka. Tersebutlah Roro Anteng, putri pembesar kerajaan Majapahit, dan Joko Seger yang merupakan putra dari seorang Brahmana. Roro Anteng dan Joko Seger kemudian menikah dan mereka turut menjadi pengungsi di pegunungan Tengger. Di sanalah kemudian mereka menjadi pemimpin dengan gelar Purbawisesa Mangkurat ing Tengger. Keturunan dari Roro Anteng dan Joko Seger inilah yang kelak menjadi suku Tengger di Jawa Timur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, para leluhur suku Tengger mengungsi dan terisolasi di pegunungan Tengger. Kondisi mereka yang tidak tersentuh oleh peradaban luar selama bertahun-tahun itulah kemudian berdampak pada kondisi sosial suku Tengger. Berbeda dengan peradaban Jawa lainnya yang telah didominasi oleh ajaran Islam, suku Tengger masih mempertahankan kepercayaan para leluhurnya dari Majapahit. Para leluhur suku Tengger menganut aliran kepercayaan Siwa Buddha yang kemudian berkembang menjadi agama Hindu seperti yang dipegang oleh suku Tengger kini. Soal bahasa pun juga demikian. Suku Tengger memiliki dialek yang berbeda dengan bahasa Jawa yang berkembang di era modern. Mereka masih menggunakan dialek bahasa Kawi dan terdapat beberapa kosakata Jawa kuno yang sudah tidak lagi digunakan oleh penutur bahasa Jawa lainnya.
Hal inilah yang menyebabkan orang-orang suku Tengger di Jawa mengalami kesulitan dan memahami bahasa Tengger. Tidak hanya itu, suku Tengger juga memiliki sistem penanggalan tersendiri di samping penanggalan Masehi. Mereka menggunakan sistem penanggalan tahun Saka yang mengadopsi dari sistem penanggalan Hindu. Karena itulah, sistem penanggalan suku Tengger mirip dengan penanggalan tradisional Jawa maupun Bali. Dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Nama-nama bulan tersebut antara lain Kasa, Karo, Katiga, Kapat, Kalima, Kanem, Kapitu, Kaulu, Kasangeng, Kasadase, Deste, dan Kasade. Dalam satu bulan terdapat 30 hari. Sistem penanggalan inilah yang berguna untuk menentukan pelaksanaan upacara-upacara adat suku Tengger. Selain unik, suku Tengger juga dikenal kaya akan tradisi dan serangkaian upacara-upacara adat. Salah satu upacara yang terkenal adalah Yatnya Kasada. Upacara ini dilaksanakan pada tanggal 14 bulan Kasada. Di dalam upacara Yatnya Kasada, masyarakat suku Tengger berdoa kepada Tuhan serta menyerahkan kurban berupa hewan, ternak, dan hasil tani seperti sayuran dan buah-buahan menuju kawah Gunung Bromo. Upacara tersebut bertujuan untuk memohon keselamatan dan berkah. Selain itu, Yatnya Kasada juga menjadi ajang peringatan bagi suku Tengger untuk mengenang pengorbanan Raden Kusuma, putra bungsu Roro Anteng, dan Joko Seger. Menurut legenda setempat, Roro Anteng dan Joko Seger bertapa di Gunung Bromo memohon keturunan kepada Tuhan. Mereka juga berjanji akan mengorbankan anak bungsunya ke Gunung Bromo jika mereka dikaruniai keturunan. Doa mereka akhirnya dikabulkan dan mereka memiliki 25 anak, yaitu putra dan putri. Namun Raden Kusuma sebagai putra bungsu tak kunjung dikorbankan. Hal inilah yang membuat Gunung Bromo murka hingga kerelaan Raden Kusuma untuk mengorbankan diri mampu meredakan amarah Gunung Bromo. Kini Yatnya Kasada menjadi upacara adat suku Tengger yang mampu menarik minat para wisatawan. Momen tersebut berkontribusi pada banyaknya jumlah wisatawan yang mengunjungi Gunung Bromo. Dilansir dari kawan GMFI. Jadi, ketika pemirsa ingin traveling ke Jawa Timur, jangan lupa untuk mengunjungi Gunung Bromo dan mengenal suku Tengger. Terima kasih. Bersama saya Ayu Restiti di JAR Official.